pemerintah daerah, kemudian dengan teman-teman WWF. Nah, itu mencoba terutama memberi pengertian kepada masyarakat supaya bisa menjaga kawasan ini, terutama kawasan konservasi. Nah, selain itu juga kita coba mendorong, selain memberikan pengertian kepada masyarakat, kita juga mendorong pemerintah daerah khususnya untuk bisa membuat aturan di kawasan tersebut menjadi sebuah kawasan konservasi. Nah, ketika itu sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi, maka berlakulah hukum-hukum konservasi. Nah, itu sehingga kita lebih mudah untuk menerapkan aturan-aturan tersebut. Nah, kami posisinya di mana? Posisi kami, kita mencoba menjembatani antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat di luar wilayah tersebut. Nah, sehingga memanfaatkan hasil laut tersebut. Nah, makanya salah satu konsentrasi kita sekarang ini adalah untuk di Kalimantan Barat ini kita mencoba di dua kawasan ini, kawasan di Paloh dengan di Bengkayang. Sudah ada dua kawasan. Ya, dua kawasan ini kita coba dorong. Nah, memang iya. Nah, dan memang ini yang menjadi berhasil tidaknya ini adalah ketika respon pemerintah bagus, terutama pemerintah daerah, maka ini akan menjadi sangat baik. Nah, itu. Baik Pak, kita minum kopinya dulu Pak. Pas kopinya Pak ya. Mantap. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kan kita sudah berbincang, sudah ada dua daerah berarti Pak ya, Kabupaten Bengkayang kemudian di Paloh, Sambas ya. Nah, dan kita ketahui sendiri bahwa potensi perikanan tidak hanya di daerah kelautan ataupun yang bisa kita sebut sepanjang pesisir pantai. Sementara kita punya daerah perikanan sungai dan juga perikanan darat. Kalau perikanan sungai mungkin bentuk-bentuknya seperti keramba-keramba gitu Pak ya. Sedangkan perikanan darat banyak orang melakukan bidangnya seperti tambak-tambak gitu. Nah, kadang-kadang ada orang berpikir konservasi ini bentuknya kan larangan Pak ya, karena begitu banyak tatanan aturan yang dilarang melakukan ini, dilarang menangkap ini ya. Nah, kira-kira biar masyarakat ini tidak terpaku kepada stigma bahwa konservasi ini bentuknya larangan, apakah ada bentuk lain usaha-usaha biar mereka bisa lebih berusaha untuk memelihara kelestarian alam, tapi bisa juga mengambil sisi ekonominya Pak? Jadi ini mesti diluruskan dulu. Makanya selama ini pengertian dari masyarakat ketika bicara masalah konservasi selalu larangan. Sebenarnya ketika kita bicara konservasi itu sebenarnya satu kawasan yang diatur supaya kondisi sumber daya alamnya itu bisa berkelanjutan. Nah, di kawasan konservasi itu ada namanya kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan itu boleh saja. Iya, nah baiklah pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita mengenai kawasan pemanfaatan ya Pak ya. Nah, tapi setelah jeda pariwara berikut pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Ngopi Ngobrol di Warung Kopi. Waktu-waktu tertentu itu kawasan itu tidak boleh ditangkap. Tidak boleh ditangkap. Jadi kalau misalkan ada masyarakat atau kelompok orang yang menangkap, dia langsung dikenai hukum adat. Iya pemirsa, masih di Ngopi Ngobrol di Warung Kopi dan kita masih berbicara tentang masalah konservasi kelautan dan juga perikanan. Pak, kita tadi sudah sampai di bentuk-bentuk ini ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya, dan masalah-masalah potensi budidaya dan konservasi kelautan sendiri. Nah, kan orang tuh suka berpikir bahwa perikanan tuh biasanya cenderungnya di laut gitu ya. Padahal kita tahu bahwa di Provinsi Kalbar sendiri potensi perikanan tidak hanya ada di laut, ada perikanan sungai, ada juga perikanan darat dan ada perikanan laut ya. Nah, bagaimana bentuk perhatian terhadap perikanan darat dan sungai sendiri, Pak? Jadi sebenarnya
untuk perikanan darat dan sungai ini juga menjadi perhatian karena memang untuk perikanan darat dan sungai ini khususnya untuk masyarakat di pinggiran sungai ini juga merupakan komoditas. Makanya tidak di laut maupun di sungai itu kita pentingkan juga untuk adanya kawasan konservasi itu. Nah, saya mencontohkan itu di Kabupaten Kapuas Hulu itu ada satu kawasan itu yang mana danau yang menjadi sebuah kawasan konservasi itu diatur pola penangkapannya oleh masyarakat setempat, dan yang terakhir saya dapat informasi bahwa ini juga dituangkan dalam peraturan bupati. Oh, jadi pertama masyarakat sempat membuat aturan juga, kemudian dituangkan ke dalam Perda Bupati gitu ya. Peraturan Bupati ya. Perbub ya. Dan itu bentuknya apa tuh Pak? Peraturan undang-undangnya itu? Jadi begini, ini ada satu kawasan itu di mana kawasan itu adalah tempat atau habitatnya ikan arwana. Ya. Ikan arwana, ikan siluk. Nah itu ikan arwana. Nah jadi ada satu waktu-waktu tertentu itu kawasan itu tidak boleh ditangkap. Tidak boleh ditangkap. Jadi kalau misalkan ada masyarakat atau kelompok orang yang menangkap, dia langsung dikenai hukum adat dan disanksi. Nah, sehingga bahkan saya mendapatkan informasi itu ada yang melanggar, penduduk setempat itu melanggar, dia diusir dari kampung itu. Dan tidak diterima lagi di kampung. Tidak diterima lagi. Nah, artinya sanksi adat itu sebenarnya lebih membuat efek jera dibanding dengan kalau misalnya sanksi pemerintah. Nah, walaupun saya pikir sama-sama juga mesti diterapkan. Nah, mengapa kawasan konservasi ini penting? Sekali lagi saya tekankan tadi, kita sambung masalah tadi bahwa jangan ketika ada kawasan konservasi langsung berpikir bahwa ini tidak boleh, no take zone. Bukan, gitu kan. Nah, kawasan konservasi itu merupakan sebuah kawasan yang dimana ada juga kawasan pemanfaatannya. Artinya di mana masyarakat atau nelayan itu boleh menangkap ikan di kawasan itu. Tapi sesuai dengan aturan biar bisa menjaga kelestarian. Iya. Nah, mungkin lebih ramah lingkungan, misalkan. Tidak pakai bom gitu Pak ya. Ya kalau dulu tuh terkenal apa pukat harimau kata orang ya. Nah, sekarang kalau di sungai itu mungkin tidak lah. Nah kalau sebenarnya pukat harimau itu sebenarnya dipersiapkan untuk laut dalam, tapi kan mengapa itu tidak boleh? Karena banyak dipakai untuk laut dangkal, sehingga konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan yang ini, sehingga nelayan tradisional itu merasa dirugikan. Artinya maksudnya nelayan yang kapasitas tangkapnya itu kecil, yang itu. Betul ya. Jadi istilahnya yang besar memakan yang kecil, Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk perikanan sungai dan darat sendiri, kita tahu bahwa Provinsi Kalbar ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi tambang emas yang termasuk terbesar di Indonesia, Pak ya. Dan kadang-kadang PETI ataupun pertambangan emas tanpa izin itu mencemari lingkungan dengan limbah merkuri mereka dan membuat sungai-sungai ataupun perairan daratnya itu menjadi keruh dan tidak dapat ditinggali oleh ikan-ikan. Itu sendiri menjadi masalah serius tidak yang dihadapi oleh kami sendiri. Ini juga menjadi diskusi serius kita di Majelis Nasional, terutama di bidang kelautan dan perikanan. Ini menjadi serius karena apa? Karena memang salah satu yang cukup membuat kita risau itu adalah selain peti-peti ini, pedagang emas penambang emas tanpa izin ini, juga perkebunan sawit. Nah, perkebunan sawit. Nah, hasil investigasi beberapa teman-teman bahwa memang sudah mulai nampak kerusakan-kerusakan terhadap pencemaran ini. Perubahan lingkungannya. Makanya kita tegaskan lagi, terutama kepada teman-teman yang ada di kehutanan. Teman-teman di kehutanan itu kan juga punya kawasan-kawasan konservasi kehutanan yang saya pikir ini juga yang mesti dijaga. Artinya apa? Artinya bahwa kawasan-kawasan konservasi yang dimiliki oleh teman-teman kehutanan ini juga mesti diperketat, sehingga jangan sampai kawasan hutan lindung atau kawasan taman nasional itu ternyata di lapangan ini menjadi kawasan perkebunan. Jadi yang seharusnya memang untuk hutan lindung jangan sampai dijadikan lahan bisnis lah ya, seperti itu Pak ya.
Nah, ini juga menjadi permasalahan ketika kita sempat diskusi dengan teman-teman yang ada di BKPRN, Badan Koordinasi untuk menyusun tata ruang nasional. Nah, tata ruang nasional itu yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah kondisi yang secara aturan itu menjadi kawasan konservasi, baik itu kehutanan maupun kawasan konservasi taman nasional, tapi kondisi existing yang ada di lapangan ternyata itu sudah menjadi lahan masyarakat maupun menjadi lahan perkebunan masyarakat. Jadi sebenarnya ini berkait-kaitan Pak ya. Iya. Kalau misalnya berhubungan dengan konservasi perikanan darat ataupun sungai itu juga menyinggung tentang konservasi lahan dan hutan Pak ya. Iya, karena biar bagaimanapun itu pasti ada hubungannya antara istilahnya hulu dan hilir. hulu dan hilir. Ya. Oke, baiklah pemirsa, semakin menarik saja perbincangan kita ya. Dan jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngopi Ngobrol di Warung Kopi. Dan kemudian yang baru-baru ini juga kita dapatkan informasi ini di daerah Kuburaya, itu pesut. Ini memang beberapa spesies yang ada di Kalimantan Barat ini juga sudah hampir terancam punah. Nah, salah satunya itu ikan semak. Ikan semak ya. Ya pemirsa, kembali lagi dan masih di acara Ngobrol di Warung Kopi, ngopi ya. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai potensi satwa-satwa yang termasuk dalam pelindungan konservasi kelautan dan perikanan Pak, untuk wilayah Provinsi Kalbar sendiri. Kira-kira yang memiliki biota-biota ya, baik itu perikanan air payau, sungai dan juga laut, yang dilindungi itu daerah mana aja Pak, dan hewan-hewan lautnya tuh apa aja? Yang pertama tadi pertama kan kita jelaskan, pertama penyu itu sudah menjadi potensi internasional. Dan kemudian yang baru-baru ini juga kita dapatkan informasi ini di daerah Kuburaya, itu pesut. Kuburaya tepatnya di daerah mana? Di sepanjang sungai yang dari Kubu itu ke Terentang itu. Nah, pokoknya ke arah Muara. Ke arah Muara itu kita mendapatkan informasi itu bahwa potensinya ada itu pesut. Pesut ini kita sedang coba menggali. Kemarin juga sempat diskusi dengan teman-teman WWF bahwa kebetulan teman-teman WWF ini sedang konsentrasi juga terhadap pesut ini. Kita coba bandingkan apakah ini ada kaitannya dengan pesut yang ada di Mahakam, di Sungai Mahakam. Nah, karena ini pesut ini salah satu hewan yang saya pikir pertama ini dilindungi, yang kedua ini menjadi daya tarik. Daya tarik ya, jadi kalau misalnya kelestarian dan keberadaannya bisa dijaga, akan menarik wisatawan datang ke daerah tersebut. Karena kita melihat pesut Mahakam itu beberapa negara sampai menempatkan orang-orangnya untuk meneliti khusus ke pesut itu. Ada yang sampai katanya 8 tahunan sudah di sana. Tinggal di sana. Nah, kita juga berharap bahwa pesut yang ada di Kuburaya ini merupakan potensi yang cukup bagus, karena ketika ini ada, artinya secara otomatis lingkungan yang ada di sekitar itu berarti masih baik. Sehat Pak ya? Iya. Sehat. Karena kadang-kadang kelangsungan hidup ataupun ekosistem dari hewan perairan itu tergantung kepada kondisi perairannya sendiri Pak ya. Nah, itu kan tadi ada pesut, kemudian kalau di Sambas itu ada penyu ya. Untuk daerah lain sendiri Pak, mungkin kalau kalau Putus Sibau dan Kapuasulu udah terkenal karena arwananya. Kalau untuk potensi perikanan sungai, mungkin yang kita tahu kan ada ikan, kita sebut lah ya, ada ikan belida, kemudian ada ikan tapa, ikan-ikan sungai umumnya. Nah, kira-kira itu terancam nggak Pak kalau sekarang itu mereka itu kelangsungannya? Memang hasil daripada teman-teman dari perguruan tinggi itu meneliti beberapa spesies. Ini memang beberapa spesies yang ada di Kalimantan Barat ini juga sudah hampir terancam punah. Nah, salah satunya itu ikan semak. Ikan semak ya? Ya, ikan semak itu memang kalau misalkan kita ininya cukup enak untuk dimakan, tapi secara